Halo guys, welcome to our podcast lagi. Kita kembali lagi di tema ketiga ya. Sekarang kita sudah masuki tema ketiga dan ini tema terakhir sepertinya ya. Kita sekarang akan perkenalkan diri lagi dan seperti biasa saya hostnya Yogi Krisna Adi Saputra dari 11 IPS 2. Dan di sini ada teman-teman saya yang pastinya menemani saya dari podcast tema pertama ya. Tema pertama. Di sini ada DC. Halo DC. Hai Yong. Di sini ada Audrey. Halo. Ya, terus di sini ada Angel. Halo Angel. Hai Yong. Terus ada Lius Halo Yong. dan ada Kevin. Halo Yong. Iya, yang terakhir ada Celi, hampir terlupakan ya. Halo. Itu teman-teman saya tuh setia nemeni ya dari tema pertama gitu. Sekarang kita akan membahas sesuatu hal lagi dan ini pertama kalinya podcast kita live. Ayo tunjukkan kalian suara kalian guys kalau kita ini live. Nah, kita tuh live guys hari ini. Nah, jadi kita membahas di sini temanya itu tentang kemaritiman Indonesia. Iya, tentang maritim. Nah, jadi kita mau bahas apa ini, Jel? Hari ini, Jel. Podcast ini. Ya, jadi kita mau bahas melihat permasalahan dunia yang terjadi gereja sebagai persekutuan umat beriman dan bagian dari dunia. Tentunya tidak akan tinggal diam saja. Sikap dasar gereja dalam hubungan dengan dunia bermula dengan menghasilkan dokumen-dokumen yang penting yang mewarnai tonggak sejarah gereja dalam kehidupan di dunia. Terus. Gereja akan tetap meyakinkan putra-putrinya dan dunia bahwa semua usaha manusia, betapapun kecilnya, bila sesuai dengan kehendak Tuhan, mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Gereja akan tetap bersikap positif dan mendorong setiap kemajuan ilmiah dan teknik di dunia ini, asal tidak menghalangi, melainkan secara positif mengusahakan tercapainya tujuan akhir manusia. Ini bahasanya sedikit berat ya. Tapi gak apa-apa lah, teman-teman coba memahami ya. Nanti kalau yang bisa memahami bisa kasih tahu aku gitu loh, karena otak aku ini masih buffering. Terus itu dari inti dari agama ya, kita membahas tentang maritim. Lalu di negara kita ini kan seringkali terjadi berbagai macam fenomena, entah dari fenomena alam atau fenomena sosial. Terus ada dari laut, sama masih banyak lagi ditemukan. Terus fenomena itu bisa terjadi kapan saja pastinya kan. Nah, bagaimana menurutmu DC tentang permasalahan ini? Jadi di dunia itu kan pasti ada sesuatu masalah, gak mungkin kalau misalnya lurus gitu. Bagaimana menurutmu? Kalau menurut aku ya, yang aku baca dari berita, yang aku nonton dari TV juga, fenomena yang terjadi di Indonesia tuh banyak pol. Kayak yang aku pernah baca itu ya yang terjadi di Palu, yang fenomena tsunami itu kan kita nggak tahu kapan terjadinya gitu loh. Jadi ya fenomena itu bisa terjadi kapanpun. Tapi Audrey itu kan dari Palu kan? Oh iya. Audrey. Ya. Itu kejadiannya kapan ya? Itu memang kejadian apa sih? Tsunami ya? Itu gempa, terus tsunami, terus likuifaksi. Itu tanggal berapa ya? Banyak pol. 28 September tahun 2018 kemarin. Parah sih ini. Ya. Gara-gara DC. Tapi Yong, ayo itu fenomena itu yang nggak kelar-kelar, yang dari zaman Majapahit sampai sekarang itu nggak kelar-kelar, sumpah. Terus. Itu pokoknya dampaknya itu banyak pol. Jadi negara Asia itu memperebutkan pulau-pulau maritim di Indonesia. Ada juga yang sampai kayak buat bikin surat palsu lah. Itu yang dari Cina. Dan juga yang dari Malaysia itu sampai kayak menetapkan apa gitu
pokoknya selama beberapa tahun itu dianggap punya Malaysia, padahal itu termasuk bagiannya dari Indonesia. Dan juga ya ada hukumnya, ada hukum dari organisasi ASEAN. Dibilang kalau misalnya itu kayak ada hukumnya. Jadi sampai sekarang banyak negara masih memperebutkan kepulauan maritimnya kita. Wah, itu doang sih yang seperti. parah. Baca di mana itu, C? Ya baca berita lah. Aduh. GG. Nah itu tadi ya fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. Dan karena itu pasti berkaitan sama suatu daerah. Jadi pasti itu berkaitan juga dengan pelajaran geografi. Terus karena banyaknya tadi masalah-masalah yang sudah diberikan oleh DC tadi kan ya, bacakan oleh DC, di berita sudah dibacakan dari tsunami tadi, terus adanya pengeklaman daerah, itu pasti menyangkut sama daerah, letak daerah yang pasti itu geografis gitu. Jadi masalah maritim itu kayak orang luar pulau maupun luar negeri yang datang ke laut Indonesia mau mengambil kekayaan, terus ada tantangan-tantangan, ada batas-batas laut yang dilanggar. Nah itu suatu contoh dari permasalahan maritim Indonesia. Jadi gimana Cele menurutmu tentang permasalahan yang sudah kamu cari tadi? Betul banget. Dari tantangan Indonesia sebagai negara maritim itu ada banyak banget sumber daya alam kita yang dicoba dari negara lain tuh untuk ngeklaim gitu loh. Jadi kan banyak banget juga kapal-kapal dari negara lain yang masuk secara ilegal di Indonesia gitu. Batas-batas lautnya secara tidak langsung tuh juga dilanggar kan. Ya, dan ini bukan yang pertama kali ya. Cina. Dan ini bukan pertama kali. Dan jadi kita bagaimana lanjutkan dulu ya. Dan itu kan pasti akan menyangkut ke ekonomi regional dan anggaran pemerintah di wilayah maritim kan. Juga ada nyenggol juga di demografinya dan infrastruktur maritimnya. Tapi dari masalah tersebut itu ada solusi-solusi juga yang bisa diberikan. Dan yang harus memberikan solusi itu tidak cuman pemerintah doang. Kalau pemerintah doang yang memberikan tanpa adanya kerjasama dengan penduduk dan masyarakat Indonesia ya sama aja kan nggak ada hasilnya gitu. Oh, jadi iya paham. Tapi berarti ada permasalahan dari dalam diri sendiri juga berarti, tidak hanya dari luar saja. Wah, saya berarti terlalu suuzon. Maaf ya, negara yang tadi sudah saya sebut itu nggak maksud. Sebenarnya kesal juga sih. Kita juga sebagai pelajar itu ngelihatnya gemes gitu, kayak kenapa sih bisa terjadi gini, tapi di balik itu juga kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu. Tapi ya bagaimana lagi gitu kan ya. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh Cele tadi itu kan ya, karena banyak sekali permasalahan itu. Dan sekarang kita lanjut lagi di ini ya, sejarah. Halo teman saya Kevin. Halo bro. Halo. Jadi gimana ini tentang sejarah ini? Ini tuh dari semua yang sudah disebutkan teman-teman tadi itu pasti ada suatu masa lalunya, ada yang terjadi di masa lalu dan tidak mungkin terpungkiri gitu dari masa-masa sebelumnya. Jadi apa sih yang terkait dengan masa lalunya Indonesia ini tentang maritim? Itu kan tadi Cele ngomong tentang pelanggaran lah, terus ya negara yang melanggar kedaulatan negara lain. Itu ngeselin sih, bener. Tapi bisa apa? Itu dulu Indonesia itu nggak kayak gitu loh, yang dulu itu Indonesia itu punya kerajaan-kerajaan yang sangat memiliki angkatan laut yang kuat ya. Itu kayak menguasai jalur perdagangan dari Cina ke India atau Cina ke Eropa gitu.
Wah, ini sudah masuk ke dalam pelajaran dari SD kan, itu kerajaan-kerajaan kan? Apa namanya? Kerajaan apa? Nah, itu ya. Gue tahu cuma Kutai sama Tarumanegara itu. Nah, tadi Kutai dan Tarumanegara. Sama kerajaan maritim paling kuat itu apa namanya? Majapahit, bro. Nah, Majapahit dan Sriwijaya. Itu kerajaan-kerajaan paling kuat ya. Itu kekuasaannya kalau kalian tahu itu bisa sampai seluruh Asia Tenggara, ya gak sih? Ya kan? Iya. Nah, itu kalau misalnya diklaim, wah, kaya sekali kita. Itu tadi. Kita harus bisa saling menghormati lah intinya. Dari maritim ini ya, kita harus bisa saling memahami dan saling menjaga lah intinya. Dan daripada ini pembahasannya terlalu berat ya, kita langsung refreshing saja ya ke ini. Jadi kita beralih ke topik-topik yang ringan saja. Nah, di sini tuh ada dari pelajaran PKWU, Aelius, teman kita membawakan Halo. ini info yang diberikan. Jadi gimana nih Yus, membahas apa ini biar topiknya nggak terlalu berat gitu. Oke. Jadi aku di sini bahasnya tuh dari sisi kan ini maritim ya, berarti otomatis nelayan lah ya. Ya, menyambung dengan tema gitu, suka aku. Nelayan memproduksi ikan termasuk dari bahan nabati dan hewani. Jadi ikan itu kan salah satu apa ya, di Indonesia ini kan Aset gitu, bisa dibilang aset ya. lah ya. Ya, Nah, aset. yang ya salah satu pemasok lah ya Indonesia ini buat ikan, sampai dicuri-curi gitu kan. Iya, Nah. tapi aku dengar ikan ini kurang dimanfaatkan, kayak kok masih Jepang ya kan daripada Nah. Indonesia. Di sini nih, makanya di Indonesia banyak dibuat pengolahan dari bahan hewani ataupun nabati menjadi bahan yang lebih baratnya disukai oleh masyarakat. Misalkan untuk ikan itu pasti banyak dijadikan sebagai fish fillet, jadi nugget ikan, terus dijadikan sushi gitu-gitu yang membuat masyarakat itu lebih tertarik gitu buat mengonsumsi makanannya. Kenyangnya dapat, sehatnya juga dapat gitu. Nah, terus untuk bahan nabatinya itu wah lebih banyak lagi. Kalau bahan nabati kayak misalkan wortel nih dijadikan jus, habis itu dikasih rasa, ditambahin rasa-rasa yang aneh-aneh gitu. Itu kan bisa mendongkrak penjualan, juga mendongkrak kesehatan masyarakat. Wah, bentar. Bedanya nabati sama hewani itu apa? Kalau nabati itu dari tanaman kan ya? Ya, nabati itu dari tanaman, kalau hewani itu dari hewan. Berarti olahannya itu ya dibedakan dari olahannya. Ya, dibedakan dari olahannya, dan hasil jadinya juga banyak yang beda-beda. Oh, jadi begitu. Ya. Itu tadi itu kan sudah diberikan sama Lius gitu kan. Nanti ini saya tambahi lagi ya. Jadi kalian itu tahu bagaimana makanan-makanan dari nabati itu di laut, kayak misalnya nori. Kalian tahu nori nggak? Tahu lah. Nah, nori itu apa sih? Aku nggak tahu. Saya nggak tahu. Nori itu rumput laut kan? Iya, sejenis rumput laut gitu. Olahan rumput laut. Nah itu kalian buat yang pencinta sushi sampai nggak tahu nori itu terbuat dari apa? Wah, parah kalian. Bener dah. Nori itu terbuat dari rumput laut dan itu sehat juga itu kan. Ditambah sama ikan-ikan yang ada di dalam sushi gitu kan, fresh.
Jadi karena Bener. itu makanan-makanan yang diolah yang sudah didapatkan dari hasil maritim kita tuh kaya akan ikan, akan rumput laut kita itu besar Hasil-hasil sekali. Nah, bumi aset kita besar sekali diolah, tapi karena sumber daya manusianya kurang, lalu adanya kurang pemerataan pasar, pemerataan pembangunan di mana pembangunan tadi itu semua satu kesatuan ini yang kita bahas itu nyambung gitu. iya Jadi kayak gitu. Kalian kalau tidak menyimak itu pasti tidak akan paham gitu aset. Jadi ya dilihat dari situ tadi itu aset-asetnya itu kita kaya, kita harus mengetahui karena itu negara kita jadi sebagai generasi emas ya yang meneruskan ini. Kayak itu tadi Jepang itu bisa memanfaatkan lautnya loh untuk menjadikan, terus masyarakatnya diimbau untuk bisa Jepang makan itu ikan gitu. Jepang saja itu nggak sering sih mulai impor ikan dari Indonesia, soalnya banyak menu-menu tertentu buat masakan Jepang ya yang pakai ikan itu misalkan hanya bisa dapat di negara tertentu, kayak mungkin di laut-laut tertentu, kayak mungkin di Samudra Pasifik atau Hindia, dan Indonesia punya yang begitu-begitu. Malah lebih besar ya setahu saya, lebih banyak gitu. Cuma itu tadi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya betul. Tapi juga ada permasalahan lain sih yang beberapa dibaca kan masuk dari artikel pemerataan ekonomi yang tidak rata, karena apa ya, itu pemerataan pasar yang lebih ke mencorok ke arah barat sih. Misalnya sudah terlihat dari pelabuhan-pelabuhannya itu yang berpusatnya itu berada di barat gitu, yang di timur kurang, kayak apa ya, pelabuhan Peti Kemas itu kan benar. nah itu tadi, sama itu tadi yang perlu di spotlight ya, yang sumber daya manusianya. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan manusianya, tidak hanya dengan kegiatan ekspor impornya aja. Ya memang memang sih benar, fokus satu titik, tapi tidak titik itu saja, nanti pasti ada tahapnya tuh ya. Kita sebagai pelajar cuma tahu sebatas itu sih dari berita ya kan teman-teman. Iya benar. Itu tadi pembahasan kita yang kita sudah sajikan dalam bentuk pembahasan ngobrol-ngobrol kita di podcast ini. Kesimpulan yang bisa diambil adalah kita saat mau menjaga sesuatu hal, kita harus memiliki komitmen, dan komitmen itu kita harus mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita menyikapi suatu hal dan bagaimana kita ingin punya rasa ingin menjaga suatu hal tersebut. Terkait dengan maritim ini, kita sepertinya juga harus mengerti bahwa apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi itu juga bukan berdampak ya, tapi berasal dari diri sendiri juga. Jadi seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Seperti tadi sumber daya manusia kalau misalnya mau ditingkatkan, tapi kalau masyarakatnya nggak mau kan sama aja bohong, iya nggak? Make sense gitu. Nah itu tadi, kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Nah itu tadi pembahasan kita ngobrol-ngobrol sore hari ini. Maaf jika misalnya ada yang kurang masuk gitu kan ya, karena kita juga sebagai belajar researchnya itu mengambilnya dari berita-berita yang sudah sekiranya itu verified gitu ya, kayak sudah terjamin itu benarnya. Ya nggak tahu lagi kan, karena kita mengambil sumber-sumber yang ada gitu. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau salah ada informasi yang kurang berkenan bagi hati para pendengar, dan semoga ini menjadi
wawasan juga bagi kita semua dan bermanfaat. Dan saya harap, mohon maaf jika saya ada salah kata dan teman-teman saya ada yang salah kata. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe podcast kami di YouTube ini. Dan jangan lupa like yang paling terutama ya, karena like dari kalian itu sangat berarti bagi kita. Jadi mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap tugas-tugas teman-teman. Jadi seperti itu ya. Sekian dari podcast kami hari ini tentang maritim. Saya Yogi dan teman-teman mengucapkan terima kasih.